dengan langkah-langkah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata, menyusun peta jalan kerjasama dengan dunia Islam, yang merupakan satu contoh kerangka kebijakan yang lebih terstruktur, berjangka panjang dan berorientasi hasil. Diplomasi Indonesia di dunia Islam juga kita terjemahkan dalam langkah konkret. Dan langkah konkret ini merupakan cita-cita yang selama ini diharapkan oleh Bapak Presiden, yaitu terwujudnya sebuah inisiatif Kampung Haji Indonesia di Mekah sebagai bagian dari penguatan kapasitas negara sebagai bentuk dan wujud dari kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas bagi jemaah haji dan umroh Indonesia. Namun tentu saja dinamika dunia Islam hari ini tidak hanya berkaitan dengan kerjasama dan pelayanan. Di sejumlah kawasan krisis masih berlarut tanpa ada upaya yang nyata terlihat untuk menghentikannya. Dan Gaza adalah contoh dari kenyataan pahit tersebut. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian yang sangat besar terhadap isu ini. Arahan beliau jelas bahwa Indonesia tidak boleh diam ketika kemanusiaan dilanggar secara terang-terangan. Dan sejak awal, Indonesia memilih terlibat secara aktif dalam berbagai upaya internasional, termasuk menjadi co-chair working group yang menghasilkan New York Declaration dan terlibat dalam mendorong implementasi dari Sharm el-Sheikh Peace Summit. Dalam konteks inilah, Indonesia juga berperan aktif dalam pembahasan International Stabilization Force atau ISF sebagai langkah transisional untuk memastikan gencatan senjata secara permanen terjadi dan juga membuka akses bagi bantuan kemanusiaan di Gaza. Namun ISF ini merupakan instrumen sementara. Perdamaian melalui solusi dua negara tetap merupakan tujuan akhir. Karena bagi Indonesia, kemerdekaan dan kedaulatan Palestina adalah bagian dari amanat konstitusi yang harus kita perjuangkan. Dan bagi saya pribadi, Palestina menjadi pengingat bahwa diplomasi tidak boleh kehilangan nuraninya. Diplomasi Indonesia akan selalu hadir dengan prinsip dan keberanian dalam setiap langkah menuju Palestina yang damai dan merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, sumber kerentanan tidak hanya datang dari konflik terbuka. Ketahanan menuntut kepekaan, membaca perubahan, kecepatan beradaptasi, dan kemampuan membentuk ruang sebelum resiko berubah menjadi krisis. Salah satu arena yang semakin menentukan ketahanan nasional adalah new and emerging technologies. Kecerdasan artifisial, ruang siber, dan teknologi dual use juga telah mengubah landscape kekuatan global. Di hadapan Dewan Keamanan PBB, saya menekankan bahwa teknologi seperti kecerdasan artifisial harus tetap menjadi servant of humanity, never its master. Dan bagi Indonesia, alih-alih sebuah isu teknis, hal ini merupakan sebuah isu strategis. Diplomasi harus hadir sebagai penjaga kepentingan nasional di ruang global yang baru dan memastikan Indonesia ikut menentukan rules of the game. Seluruh upaya berpangkal pada satu kebutuhan, yaitu kapasitas diplomasi yang jauh lebih siap, lebih tangguh, dan lebih profesional. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur diplomasi menjadi sebuah keniscayaan. Dan ini bukan merupakan sebuah agenda administratif, tetapi merupakan investasi dari ketahanan nasional. Di dunia yang bergerak di dalam survival mode, negara yang lambat,
rapuh atau tidak siap akan terpinggirkan. Dan dalam konteks ini, diplomat Indonesia adalah steward of national resilience yang menentukan arah diplomasi bagi perwujudan ketahanan nasional. Karenanya penguatan infrastruktur diplomasi difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana, kepastian kerangka hukum, serta transformasi digital. Di atas semua itu tentu saja kesejahteraan dan dukungan operasional bagi jajaran di pusat dan perwakilan menjadi perhatian langsung saya sebagai Menteri Luar Negeri. Mulai dari penyesuaian penghasilan pegawai setempat di perwakilan, hingga perhatian pada kebutuhan kesehatan dan pendidikan pegawai Kemlu dan keluarganya. Dan pada masa pemerintahan ini, Kementerian Luar Negeri akan menjalankan transformasi manajemen sumber daya manusia yang fundamental, yang mencakup sistem pendidikan, pengembangan kapasitas, dan juga pola karir pegawai. Dan untuk menjaga kesinambungan, Kementerian Luar Negeri telah menyusun peta jalan postur diplomasi tangguh menuju Indonesia Emas 2045 sebagai arah jangka panjang diplomasi Indonesia yang tangguh, modern, dan adaptif. Penguatan ini disertai komitmen integritas melalui zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk menjaga kepercayaan publik terhadap diplomasi Indonesia. Ibu dan Bapak yang saya hormati, seluruh capaian diplomasi Indonesia tentunya hanya dapat diwujudkan melalui dukungan dan sinergi dari banyak pihak. Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh diplomat Indonesia dan keluarganya, dan juga keluarga besar Kementerian Luar Negeri, baik di pusat maupun perwakilan, yang telah bekerja secara tulus dan profesional, seringkali dalam senyap. Saya memahami di balik setiap tugas diplomasi ada resiko, yang pasti ada pengorbanan pribadi dan keluarga. Namun komitmen kita jelas, negara akan terus hadir untuk melindungi dan memperkuat para pejuang diplomasi Indonesia. Kepada rekan-rekan media, saya berterima kasih atas profesionalisme dan dedikasi dalam menggaungkan diplomasi secara akurat dan bertanggung jawab. Dan kami juga menitipkan harapan agar semua media dapat terus mengedepankan kepentingan nasional dalam menjalankan tugasnya. Dan tentunya kepada para mitra kerja Kementerian Luar Negeri, Komisi 1, DPR RI, kementerian dan lembaga, LSM, BUMN, pihak swasta, think tank, dan sivitas akademika, perwakilan negara sahabat, serta organisasi-organisasi internasional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.